Jemaat yang dikasihi Tuhan, atas nama pribadi bersama dengan Bapak Pendeta H.N. Widi Susabdo dan juga Bapak Pendeta Emeritus Paulus Suarsono, kami mengucapkan selamat Paskah untuk Jemaat GITJ Jepara. Kiranya kebangkitan Kristus juga membangkitkan kembali semangat kita dalam menghadapi perjalanan hidup kita. Berdasarkan Alkitab yang tadi kita baca dari Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18, tema kita pada hari ini diambil dari salah satu kalimat yang disampaikan oleh Maria Magdalena, yaitu aku telah melihat Tuhan. Ini adalah sebuah pewartaan, sebuah khotbah gitu ya. Khotbah yang mungkin pendek tetapi sangat bermakna. Aku telah melihat Tuhan, yang disampaikan oleh Maria Magdalena. Kenapa? Karena ini adalah sebuah pengalaman. Maria dijumpai, Maria disapa oleh Tuhan Yesus yang bangkit, dan ia kemudian menyatakan itu kepada para murid yang lain, aku telah melihat Tuhan. Pengalaman itu penting, karena pengalaman itu melibatkan rasa, dan kadang-kala itu sulit untuk dijelaskan. Kita tidak cukup hanya mengetahui, kadang-kala kita bisa sungguh-sungguh memahami dengan merasakan. Contohnya gini, saya masih agak kesulitan sampai sekarang menjelaskan horok-horok pada orang di luar Jepara. Ayo pasti nggak tahu ya horok-horok, pecel horok-horok. Horok-horok itu apa? Ya makanan. Tapi makanan yang seperti apa? Itu khas Jepara ya, dari pohon aren. Tapi kan tidak bisa dijelaskan kalau orang tidak mengalami sendiri. Orang tidak mencicipi, tidak merasakan pecel horok-horok itu kayak gimana. Yo ono rasa kenyil-kenyile, tapi yo ora koyo cendol dawet ya, apalagi yang 500-an. Enggak. Ya horok-horok ya horok-horok. Orang bisa mencicipi lalu kemudian mengalami, oh rasane kok ngene to. Lek dikei pecel dadi ngene, lek dikei bakso beda lagi. Jadi pengalaman itu dibutuhkan. Ya. Demikian juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman juga membutuhkan pengalaman. Iman itu bukan hanya soal pengetahuan, pengertian kita. Tuhan itu tidak hanya kita ngerti melalui pengajaran, melalui dogma. Tapi Tuhan itu juga perlu dialami sebagai pribadi yang dijumpai, yang dihubungi dengan cinta. Ada rasa di situ, bukan hanya soal pengetahuan. Ya, demikian juga soal Paskah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Paskah juga bukan hanya soal pengetahuan, soal fakta-fakta tentang kebangkitan Yesus yang sejak kecil mungkin kita sudah mendengarnya, tapi juga butuh pengalaman disapa dengan Tuhan yang bangkit. Kalau nggak percaya lihat itu para murid itu kan sebelumnya sudah 3 kali sudah dikasih tahu oleh Tuhan bahwa Mesias itu akan menderita, akan mati dan bangkit kembali. Tetapi begitu mereka menghadapi situasi yang nyata itu, lupa semua itu. Atau tadi kalau kita baca di ayat 3-9, para murid juga lari ke kubur dan melihat kubur itu kosong. Tetapi ayat 9 disebutkan, selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu pengalaman itu penting, bukan hanya soal pengertian-pengertian semata. Nah, ada beberapa hal yang akan kita pelajari secara singkat pada pagi hari ini. Yang pertama, bahwa pengalaman disapa oleh Tuhan yang bangkit itu kadangkala dialami dalam pengalaman-pengalaman yang suram. Kalau nggak percaya, lihatlah peristiwa Paskah, peristiwa kebangkitan Yesus. Para murid mengalami Paskah, atau secara khusus Maria Magdalena disapa oleh Tuhan, itu juga dalam kondisi yang terpuruk. Mereka berada dalam ketakutan karena dikejar-kejar.
Mereka juga imannya tergoncang. Kenapa enggak tergoncang? Kita lihat semua. Hari Minggu yang lalu kita merayakan Minggu Palmarum, memperingati bagaimana Yesus bersama para muridnya masuk ke Yerusalem dengan penuh kegembiraan murid-muridnya. Tetapi tidak begitu lama kemudian ada tragedi yang begitu berat yang dialami oleh para murid. Bukankah itu sebuah goncangan iman yang luar biasa? Mereka sebelumnya begitu percaya diri tentang Mesias, tentang Yesus Kristus, tapi akhirnya berakhir tragis. Para wanita, ibu Yesus, Maria Magdalena, mereka yang menyaksikan dari dekat peristiwa penyaliban juga memiliki pengalaman yang traumatis pastinya. Bisa dibayangkan Bapak Ibu betapa hancur pengalaman hidup yang mereka alami. Dan itu juga bisa terjadi dalam hidup kita. Saat ini kita merayakan Paskah di dalam suasana wabah COVID-19 yang masih berlangsung dengan segala ketidakpastian. Ada perasaan gelisah, ada ketakutan. Kita tidak tahu siapa yang terinfeksi. Kita tidak tahu apakah kita akan tetap terhindar apa tidak. Ada banyak kecurigaan. Ya, kita merayakannya di tengah situasi kesuraman dunia saat ini. Atau mungkin kita juga pernah mengalami situasi tragis yang menggoncang iman kita. Ketika kita yakin ada Tuhan yang selalu melindungi, ketika kita percaya bahwa Tuhan akan memberi keberhasilan, ketika kita percaya bahwa doa-doa kita akan dijawab, bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan, bahwa Tuhan yang akan menyediakan yang kita butuhkan. Tetapi ternyata kita menghadapi dan mengalami hal yang berbeda. Kita pernah mungkin merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Ketika kita mengharapkan Tuhan akan menjawab ya atas doa-doa kita, tetapi ternyata jawabannya adalah tidak, dan kita menjadi kecewa karena kita gagal. Kita kecewa karena apa yang kita harapkan tidak menjadi kenyataan. Atau kita mungkin putus asa dengan situasi kita, dengan keluarga kita, dengan pasangan kita, atau dengan gereja kita, dengan saudara-saudari kita. Ketika kita mengalami pengalaman-pengalaman semacam itu, semua nasihat, khotbah, motivasi, kata-kata yang indah mungkin tidak lagi bermakna. Semua pengetahuan kita, teori kita yang selama ini kita pelajari mungkin terasa hambar. Dan yang paling kita butuhkan di situ apa? Perjumpaan Paskah. Kita butuh sapaan Tuhan. Mengapa? Ini poin yang kedua. Yang kedua yang bisa kita pelajari, sapaan Tuhan itu mengubahkan. Sapaan Tuhan yang bangkit itu membuat Maria berubah, membuat para murid berubah, dan pastinya juga membuat hidup kita berubah. Sangat menarik kalau kita perhatikan yang dialami oleh Maria Magdalena ya. Ayat 13, sebenarnya Maria sudah disapa oleh dua malaikat. Ibu, mengapa engkau menangis? Ayat 15, Tuhan Yesus yang bangkit juga sudah menyapa. Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Tetapi Maria tidak mengenali itu. Maria masih menangis, Maria masih berduka, masih tergoncang. Kenapa? Bisa saja Bapak Ibu, pengalaman-pengalaman kalut, kepedihan itu menutupi mata kita. Istilahnya kalau saat ini mungkin ketika kita berada dalam situasi yang kalut, duka cita yang begitu dalam, wis gak iso mikir. Dikandani apa-apa gak mlebu meneh gitu. Dan Maria mungkin berpikir bahwa Yesus gak mungkin bangkit. Hilang. Yesus yang bangkit itu di luar pikirannya, makanya dia tidak bisa mengenali. Tetapi ada satu sapaan yang mengubah. Ada di ayat 16. Yesus berkata kepadanya, Maria. Dan saat itu Maria langsung mengetahui bahwa itu adalah Yesus, ya. Saat itu seakan-akan yang semula berada dalam gelap yang begitu pekat kemudian biar gitu ya, ambiar. Yang ambiar apa nih? Kegelapan yang melingkupinya. Jadi sapaan dari Yesus itu ya kemudian membuat Maria
berubah, yang membuat Maria bisa memandang ada Yesus. Dan ini yang penting untuk kita semua. Sapaan Tuhan itu menjadi sebuah terang yang menerobos kegelapan. Nah, ada hal yang menarik kalau kita perhatikan, ya, bahwa yang pertama, bahwa Paskah itu terjadi pada hari pertama minggu itu. Gitu kan? Di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat yang pertama, pada hari pertama minggu itu. Kalau kita perhatikan Injil Yohanes, Bapak Ibu, di pasal yang pertama sebagai awal Injil Yohanes sedikit menyinggung soal penciptaan. Dan kemudian disampaikan Yesus itu terang, gitu kan? Dan menarik sekali. Penciptaan hari pertama itu penciptaan terang. Jadilah terang, dan terang itu jadi. Jadi yang semula bumi kosong, ya, kacau balau, tohu wabohu, dan kegelapan meliputi bumi, kemudian jadilah terang. Ada terang di tengah-tengah kegelapan itu yang mengusir kegelapan. Dan yang menarik, pada hari pertama minggu itu ada kebangkitan. Ada sang terang yang bangkit mengusir kegelapan. Demikian juga kalau kita perhatikan, yang kedua yang kalau kita perhatikan di situ adalah pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Artinya apa? Pengalaman kebangkitan itu muncul pada waktu fajar. Fajar itu jantungnya malam, Bapak Ibu. Maksudnya apa? Ketika malam berada dalam posisi yang paling gelap, kemudian merekah terang, itu fajar. Ya, menjadi jantung dari malam. Fajar akan merekah ketika kita sudah melewati malam yang paling pekat. Ada sinar yang terang di situ. Ini menjadi simbol pengharapan kita. Oleh karena itu, Paskah di hari pertama minggu itu, di fajar itu, menjadi gambaran akan merekahnya cahaya di balik kegelapan yang meliputi. Demikian juga untuk kita. Yesus yang bangkit menjadi cahaya yang merekah dalam hidup kita yang kelam. Oleh sebab itu, apabila kita berada dalam masa-masa yang suram, justru di situ Paskah, berita kebangkitan Yesus itu menjadi semakin berarti. Kenapa? Karena dalam situasi yang suram itu, kita mengingat kembali akan hadirnya sang terang yang telah mengalahkan kegelapan, merekahnya sinar di balik kegelapan yang memberikan pengharapan untuk kita semua. Dalam hidup pribadi kita misalkan, di dalam ketakutan, keputusasaan, kekecewaan, kepahitan yang mungkin menggerogoti diri kita, semoga di tengah-tengah suasana kelam semacam itu, Tuhan menyapa kita dan memberi kekuatan dan pengharapan kepada kita. Atau dalam hidup keluarga kita, Bapak Ibu, dalam kegagalan keluarga kita, mungkin kekecewaan karena ditinggalkan pasangan kita, dihianati oleh orang tua kita, disalah mengerti oleh pasangan kita mungkin. Kiranya Yesus yang bangkit itu juga menyapa kita, memberikan pengharapan dan kekuatan dalam keluarga kita. Atau dalam hidup kita di dunia ini, ada berbagai bentuk ketidakadilan, kejahatan, kekerasan, diskriminasi, bayang-bayang gelap yang saat ini mungkin sedang kita hadapi bersama-sama dengan orang di seluruh dunia. Kiranya dalam kesuraman semacam itu, Tuhan menyapa kita dan memberi kekuatan kita untuk berharap bahwa kasih, perdamaian, keadilan, damai sejahtera itu akan merekah. Sekali lagi, sapaan Yesus yang bangkit itu mengubah. Dan yang paling penting, yang perlu kita ingat, yang diubah itu adalah diri kita. Ya, yang diubah itu adalah para murid. Mungkin saja situasinya tidak berubah, ya toh. Para murid toh masih menghadapi berbagai macam ancaman, mereka masih dikejar-kejar, mereka masih mengalami penganiayaan. Tetapi hidup mereka berubah, iman mereka berubah, kekuatan mereka berubah, semangat mereka berubah. Itu juga untuk kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pengennya sih kalau kita boleh minta, Tuhan mengubah situasi di luar kita. Tuhan membuka jalan kita menjadi lebih halus, lurus, jelas gitu ya. Tuhan mengubah hal-hal yang buruk menjadi baik. Tuhan mengubah semua kegagalan-kegagalan menjadi keberhasilan.
usahanya menjadi berhasil, keluarganya menjadi segera pulih dengan seketika, yang sakit langsung menjadi sembuh. Situasinya kita pengen Tuhan ubah itu. Tapi kita juga perlu siap bahwa situasinya yang kita hadapi bisa saja tidak berubah. Tapi kitalah yang telah disapa Yesus yang bangkit, itulah yang perlu berubah. Tantangan-tantangan mungkin masih tetap ada. Bisa saja menjadi semakin berat, menjadi semakin buruk, ya. Atau bisa saja Bapak Ibu, situasi yang saat ini sedang kita hadapi bersama-sama tidak kunjung selesai, masih tetap ada, betul. Tetapi melalui sapaan Yesus yang bangkit yang kita jumpai itu, kita berubah. Ada semangat, ada kekuatan, ada pengharapan. Sehingga meskipun situasinya tidak berubah, kita tetap punya keberanian untuk melangkah, untuk terus berjuang, untuk terus menghadapinya. Karena kita disapa oleh Tuhan yang bangkit. Mungkin kita bertanya, sapaan Tuhan yang bangkit itu bentuknya seperti apa? Apakah seperti ketemu seperti Maria? Ataukah harus seperti pada waktu tengah malam kita bersedih hati, kemudian ada suara mengatakan, Christian, Tio, Handoko, terus ada orang ketawa gitu. Itu bukan sapaan, itu sapaan yang bikin ambiar ya. Maksudnya kita yang ambiar ketakutan. Sapaan Tuhan bisa saja dengan bentuk yang tidak bisa kita perkirakan, melampaui apa yang kita pikirkan. Termasuk melalui hal-hal sederhana, Tuhan bisa menyapa kita loh Bapak Ibu. Dengan senyuman anak kecil yang tersenyum pada kita, dengan sapaan orang yang ada di sekitar kita, dengan kasih dari sahabat kita, dengan pelukan dari orang yang kita kasihi, ya, dengan apapun juga yang ada di sekitar kita. Bahkan mungkin melalui orang-orang yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dengan rival kita misalkan. Bisa jadi melalui mereka Tuhan menyapa kita. Kenapa tidak? Atau bisa saja melalui hal-hal yang selama ini sudah kita jumpai tapi tidak pernah kita hargai. Misalkan melalui sinar mentari yang menyapa kita, yang menyentuh kulit kita. Atau mungkin dengan melihat rumput yang bisa terus hidup, berjuang untuk tumbuh ketika mendapatkan embun di pagi hari. Tuhan bisa menyapa kita melalui banyak hal. Ada getaran dalam batin kita, ada perasaan di mana kita menemukan kembali sapaan Tuhan itu yang membuat kita biar gitu ya, memberi semangat dan kekuatan kepada kita. Dan kadangkala itu terjadi justru di saat kita diizinkan berada di masa-masa yang gelap. Yang terakhir dan yang ketiga, selain dialami, sapaan kebangkitan Tuhan itu juga perlu diekspresikan, perlu dinyatakan. Maria mengekspresikan itu kepada para murid. Ya. Di ayat 17 disebutkan di sana ketika Maria mengenali bahwa itu adalah Tuhan. Di ayat yang ke-17 Tuhan berkata, "Janganlah engkau memegang aku, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku." Ya, mungkin waktu itu Maria karena begitu senangnya ingin selalu bersama dengan Tuhan, ingin memegangnya, ingin memeluknya. Tetapi Tuhan justru memerintahnya untuk apa? Pergilah kepada saudara-saudaraku, sampaikanlah itu. Menyampaikan apa? Menyampaikan pengalaman disapa oleh Tuhan, menyampaikan pengharapan yang kita rasakan kepada orang-orang di sekitar kita. Disitulah kita sesungguhnya memberitakan kebangkitan Yesus, memberitakan pengharapan. Disitulah sesungguhnya kita sedang berkhotbah seperti Maria. Aku telah melihat Tuhan melalui pengalaman kita, melalui semangat yang muncul, melalui pengharapan yang kita rasakan. Melalui apa kita bisa mengekspresikan? Banyak hal. Melalui cinta, melalui kasih, melalui senyuman, melalui sapaan, melalui perhatian. Bila itu menjadi tanda kehadiran Tuhan yang kita tawarkan. Atau saat ini dalam situasi wabah, banyak orang yang takut, banyak orang yang kesulitan mendapatkan makanan misalkan. Melalui pertolongan kita, melalui bantuan kita, melalui uluran tangan kita, melalui kata-kata semangat kita, melalui empati kita.
itu bisa menjadi sapaan Tuhan untuk saudara-saudara kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup, biarlah sapaan Tuhan itu menyapa kita di tengah kesuraman hidup kita, yang mengubah, membangkitkan, mencerahkan, yang membuat kita berani menghadapi hidup dan membagikannya kepada saudara-saudara kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau bangkit, ada harapan, ada terang di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah situasi muram yang sedang saat ini kami hadapi. Kiranya terang dari-Mu menyapa kami, membangkitkan kami, menghidupkan kami, dan kami boleh mengekspresikannya, mewartakannya kepada saudara-saudari kami, sehingga berita pengharapan boleh dijumpai saudara-saudari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bangkit kami berdoa. Amin.